keputusan bersama oleh pimpinan rapat dan Wali Kota Surabaya. Penandatanganan keputusan DPRD oleh pimpinan rapat dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan. Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya secara virtual yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah tentang hasil pembahasan 51 LKPJ akhir tahun anggaran tahun 2020 yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya tentang penyampaian laporan panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020 yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ Anas Karno. Dan penyampaian laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah atau Perda Kota Surabaya tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, dibacakan Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Nomor 10 Tahun 2010, Hamka. Setelah pembacaan dari Pansus DPRD dilanjutkan pembacaan dari Pemerintah Kota Surabaya oleh Kepala Bagian Hukum Ira Tusilowati. Rancangan Perda Kota Surabaya tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya dan pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya tentang persetujuan bersama terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya menjadi peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Dan rancangan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun 2020. Selain pembacaan laporan hasil LKPJ akhir tahun 2020 dan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010, juga dilakukan pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 37 Tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Surabaya tentang perpanjangan masa kerja panitia khusus atau Pansus yang dibacakan oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Surabaya. Dan selanjutnya menyampaikan bahwa masa persidangan 3 tahun sidang 2 akan dimulai tanggal 24 April 2021. Bapak Dewan dan hadirin saudara yang saya hormati, bahwa panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan aturan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya akhir tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan telah melaporkan hasilnya pada rapat Badan Musyawarah tanggal 21 April 2021. Selanjutnya, sesuai pasal 9 Ayat 4 huruf A, Peraturan Tata Tertib DPRD, pada rapat paripurna ini pimpinan panitia khusus akan menyampaikan laporan proses pembahasan atas materi dimaksud. Kepada perwakilan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, disilahkan menyampaikan laporannya. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya, yang terhormat anggota DPRD Kota Surabaya, dan hadirin undangan yang kami hormati. Bersama ini kami sampaikan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. 1. Dasar Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan keanggotaan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Keputusan panitia khusus DPRD Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan personalia panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang perpanjangan masa kerja panitia khusus
Panitia Khusus. Keputusan DPRD Kota Surabaya nomor 18 tahun 2020 tentang perpanjangan masa kerja Panitia Khusus. Keputusan DPRD Kota Surabaya nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan masa kerja Panitia Khusus. 2. Materi pembahasan. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 dan seterusnya. Kegiatan Panitia Khusus. Sehubungan dengan kegiatan Panitia Khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, maka Panitia Khusus melaksanakan serangkaian rapat kerja atau dengar pendapat serta kegiatan lainnya untuk mendukung pembahasan sebagai berikut. 1. Rapat internal. 2. Rapat bersama perangkat daerah terkait, bagian hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah, Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan. 3. Rapat bersama masyarakat dan narasumber, veteran Profesor Dr. Eko Sagitario SHC NM, Dr. Soekardi SHMH. 4. Pembahasan. Panitia Khusus telah melakukan pendataan hasil pembahasan Panitia Khusus periode sebelumnya serta penyampaian langsung dari bagian hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah, dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya bahwasanya masih dalam satu kesimpulan yang berbeda, di mana Panitia Khusus periode sebelumnya menghendaki adanya perubahan dan pemerintah kota masih menganggap relevan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Panitia Khusus ini telah melakukan penetapan bahwa pembahasan akan dimulai dari awal sesuai dengan pola pembahasan yang akan ditetapkan selanjutnya, sebagaimana personalia Pansus yang ditetapkan pada keputusan Panitia Khusus DPRD Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan personalia Panitia Khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Panitia Khusus telah melakukan pendataan terhadap mekanisme kenaikan tarif NJOP yang mempengaruhi kenaikan tarif PBB, pendataan terhadap jumlah wajib pajak pada masing-masing klaster yang ditentukan Panitia Khusus. Telah dilakukan perhitungan skema tarif yang memungkinkan untuk diterapkan tanpa mengurangi atau tidak mengurangi terlalu banyak penghasilan dari PBB, namun pemerintah kota masih berpendirian pada tetap masih relevan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 untuk diterapkan. Telah dilakukan usulan keringanan tarif pada veteran, pensiunan PNS dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah, khususnya yang memiliki NJOP di bawah 250 juta rupiah. Panitia Khusus telah mengundang veteran untuk mendapatkan masukan terkait raperda perubahan yang dibahas Panitia Khusus, di mana veteran sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Panitia Khusus dan pemerintah Kota Surabaya terkait tarif pajak bumi dan bangunan terhadap veteran. Sebagai wajib pajak, veteran selama ini patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan sangat bersyukur serta berterima kasih jika ada pembebasan PBB bagi veteran. Panitia Khusus menghendaki adanya pembebasan tarif kepada veteran sebagai bentuk penghargaan kepada mereka di tengah kondisi mereka yang setiap tahun penghasilannya tidak bertambah melainkan semakin berkurang. Pada rapat Pansus terakhir pembahasan, pemerintah Kota Surabaya melalui bagian hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah bersama Panitia Khusus yang membahas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, menyepakati bahwa tidak ada perubahan pada pasal 7 terkait tarif pajak bumi dan bangunan, sedangkan terkait pembebasan pajak bumi bangunan terhadap kepada wajib pajak veteran pada pasal 1 ayat 30 terkait ketentuan umum tentang veteran, dan pada pasal 4 ayat 2 terkait pembebasan PBB pada wajib pajak veteran. Kesepakatan ini tertuang dalam berita acara nomor
184-384-436.1.2 sebagaimana terlampir. Demikian laporan hasil kinerja panitia khusus untuk menjadikan periksa serta sebagai bahan pertimbangan pimpinan DPRD Kota Surabaya untuk mengambil keputusan. Hormat kami, panitia khusus yang membahas rancangan perda atau peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Ketua Panitia Khusus Hamka Mujiri Salam SHMH. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya, yang terhormat anggota DPRD Kota Surabaya, dan hadirin undangan yang kami hormati. Panitia khusus nomor 16 Panitia khusus _4/2021 perihal laporan hasil kerja Panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020 Surabaya 20 April 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Surabaya di Surabaya. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan laporan panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020. 1. Dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020. Kegiatan panitia khusus. 1. Berikut kegiatan panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020. Nomor hari tanggal pokok perangkat daerah dan keterangan 1 Senin 5 April 2021 pukul 12. Keterangan rapat internal panitia khusus penentuan susunan pimpinan dan anggota panitia khusus terlampir dan seterusnya. Rekomendasi panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020. 1. Bagian hukum. A. Sosialisasi terkait produk hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat tetap perlu dilakukan meskipun sudah memiliki akses JDIH Surabaya. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi atau web tersebut serta cara akses dan penggunaannya. Hal ini sebagai upaya membentuk masyarakat agar taat pada peraturan daerah yang berlaku dan seterusnya. Terakhir 51. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. A. Menambah jumlah e-book agar mempermudah masyarakat membaca dimanapun dan kapanpun. B. Menambah jumlah taman bacaan masyarakat (TBM) hingga seluruh RW Surabaya terpenuhi untuk menjangkau kemudahan masyarakat dalam meningkatkan minat baca anak. C. Perlunya dilakukan pendampingan oleh Satgas TBM dalam upaya menumbuhkan minat baca pada usia dini sampai pada tingkat sekolah dan masyarakat umum ditingkatkan 3 tahun, namun yang bisa menegaskan kompetensi terkait atau digitalisasi kearsipan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. 5. Penutup. Demikian laporan hasil kinerja panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020 untuk menjadikan periksa serta menjadi bahan pertimbangan pimpinan DPRD Kota Surabaya untuk mengambil keputusan. Hormat kami, panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2020.
Ketua Anas Karno, Wakil Ketua Haji Lutfia, Sekretaris Mahmud, dan yang anggota. Bagian hukum akan membacakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Kota Surabaya nomor dan seterusnya, tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Pasal 1 Romawi. Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan diubah sebagai berikut. 1. Semua kalimat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diubah sehingga terbunyi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. 2. Setelah ketentuan angka 29 ditambah 1 angka yaitu angka 30 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1 dan seterusnya. 3. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ayat 2. Subjek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah Veteran Pembela Kemerdekaan. Pasal 2 Romawi. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dan anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2019-2024 dan juga akan ditetapkan keputusan DPRD tentang perpanjangan masa kerja panitia khusus, sehingga terdapat 1 rancangan keputusan bersama dan 3 rancangan keputusan DPRD yang selengkapnya akan dibacakan Saudara PLT Sekretaris DPRD Surabaya menjadi peraturan daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surabaya nomor. Usai penandatanganan berita acara rapat paripurna pembahasan hasil LKPJ akhir tahun 2020 dan perubahan Perda 10 tahun 2010 dan perubahan susunan. Perubahan kedua atas keputusan DPRD Kota Surabaya nomor 37 tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan rancangan keputusan DPRD Kota Surabaya tentang perpanjangan masa kerja panitia khusus atau Pansus. Awak media menemui Ketua Pansus LKPJ Anggaran Akhir dan tahun 2020 Anas Karno dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan. Yang dulu-dulu lah. Jadi ini rutinitas apa yang dilakukan DPRD membahas perda dan selesai dibahas bersama pemerintah Kota Surabaya dan diparipurnakan. Setelah itu implementasinya nanti tinggal ada perwali, kan begitu aja tinggal. Saya kira tidak ada yang baru, kan ini adalah suatu pekerjaan yang biasa dilakukan DPRD dan pemerintah kota. Alhamdulillah sudah lancar semua. Kita sampaikan bahwasanya LKPJ tahun 2020 itu juga merupakan hasil kerja daripada Ibu Risma. Jadi kita menanggapi 51 OPD itu alhamdulillah cukup bagus sekali Pak laporannya. Terus ada rekomendasi dari dinas tadi apa saja Pak? Ada semua rekomendasi, hampir semua ada rekomendasi semua. Hal yang memang semuanya hal yang kurang memang harus diperbaiki lah ya. Itu sudah biasa hal itu, karena kan semua itu ada plus dan minusnya. Ya, yang memang kurang memang harus diperbaiki dan dilengkapi dan ditingkatkan kembali. Tapi secara keseluruhan juga cukup bagus berkat kerja kerasnya Bu Risma Besar Wali Kota. Mungkin ada harapan berikutnya mudah-mudahan kinerjanya lebih meningkat lagi dengan wali kota yang baru Pak Eri Cahyadi dan Pak Muji, agar Kota Surabaya ini sudah bisa terlepas dan naik
untuk perekonomian di saat pandemi COVID. Itu harapannya.